Nama saya Aisyah Bintang Sari dari MPAI 2 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum Islam. Untuk penjelasannya, mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam sendiri memiliki artian sebagai suatu rujukan, landasan, atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam menjadi pokok ajaran sehingga segala sesuatu haruslah bersumber atau berpatokan pada sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam menjadi pangkal dan tempat kembalinya segala sesuatu. Sumber hukum Islam juga menjadi pusat tempat mengalirnya sesuatu. Oleh karena itu, sebagai sumber hukum Islam yang baik dan sempurna, hendaklah sumber hukum Islam memiliki sifat dinamis, benar, dan mutlak. Dinamis maksudnya adalah Al-Quran dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Benar artinya Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Mutlak artinya Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya, serta tidak akan terbantahkan. Pertama adalah pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi, dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Allah berfirman pada Quran surah Al-Isra ayat ke-9, sungguh Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ia merupakan sumber hukum Islam utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Seperti yang dijelaskan pada Quran surah An-Nisa ayat 59. Selanjutnya adalah kandungan hukum dalam Al-Quran. Yang pertama ada akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan adalah keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang terrangkum dalam rukun iman. Yang kedua adalah syariah atau ibadah. Hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah baik yang berhubungan langsung dengan khalifah yang disebut dengan ibadah mahdah maupun yang berhubungan dengan sesama makhluknya yang disebut dengan ibadah ghairu mahdah. Ilmu yang mempelajari tata cara ibadah dinamakan ilmu fikih. Yang selanjutnya akhlak atau budi pekerti. Selain berisi hukum-hukum tentang akidah dan ibadah, Al-Quran juga berisi hukum-hukum tentang akhlak. Yang selanjutnya adalah hadis atau sunnah. Pengertian hadis atau sunnah. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sunnah. Namun demikian, ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah SAW, sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasul yang menjadi sumber hukum Islam. Bukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut yang digunakan sebagai sumber hukum Islam atau patokan. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Contohnya Al-Quran yang memerintahkan sholat. Di dalam situ kan masih banyak yang perlu dijelaskan. Yang kedua adalah memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat.
Misalnya dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-39 dikatakan, orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah, gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Ayat ini dijelaskan oleh hadis yang berbunyi, Allah tidak mewajibkan zakat kecuali supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dizakati. Hadis riwayat Baihaqi. Yang terakhir, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Ini adalah ijtihad sebagai upaya memahami Al-Quran dan hadis. Pengertian ijtihad yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang yang melakukan ijtihad dinamakan mujtahid. Syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan ijtihad: yang pertama, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Kedua, memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tahrikh atau sejarah. Yang selanjutnya, memahami cara merumuskan hukum. Yang keempat, memiliki keluhuran akhlak mulia. Kedudukan ijtihad: memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama, ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Yang kedua, qiyas. Qiyas adalah mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis dengan yang sudah terdapat dalam Al-Quran atau hadis hukumnya karena kesamaan sifat atau karakternya. Yang selanjutnya adalah maslahah mursalah. Maslahah mursalah artinya menetapkan hukum yang menitikberatkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki universal terhadap syariat Islam. Pembagian hukum Islam. Para ulama membagi hukum Islam ke dalam dua bagian, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi adalah tuntunan Allah SWT yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Hukum wad'i adalah perintah Allah SWT yang merupakan sebab syarat atau penghalang bagi adanya sesuatu. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.